Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Susana, mahasiswa BINUS Online Learning dengan NIM saya 22018656552. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ide inovasi bisnis tentang coffee shop. Mengapa ide inovasi bisnis yang saya ambil tentang kopi? Berikut saya akan menjelaskan tentang filosofi kopi. Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kopi itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuatan karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Sejarah kopi tersebut telah ada pada abad ke-9. Pertama kali, kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara. Dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara, itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa, dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar. Jenis kopi sendiri ada dua, yaitu biji kopi Robusta dan biji kopi Arabica. Kalau untuk biji kopi Robusta, warna kopinya terang, cerah, bentuknya lebih besar dan terasa bulat. Buah tumbuh lebih baik dan lebih mudah untuk panen dari biji kopi Arabica. Aromanya lebih lembut, memiliki rasa tidak asam, sepat, dan lebih pahit. Ketika diseduh dengan air panas, Robusta lebih banyak memiliki busa di atasnya dan lebih menggumpal. Untuk biji kopi Arabica itu sendiri, lebih gelap daripada Robusta, bentuknya juga lebih kecil. Kopi terbaik ini tumbuh di dataran tinggi dan sangat halus dalam proses panennya. Untuk aromanya lebih kuat ketimbang Robusta, dan bila diseduh dengan air panas, busa di permukaan lebih sedikit. Macam-macam penyajian kopi itu ada 4 jenis. Yang pertama, cafe latte, kedua macchiato, ketiga cappuccino, keempat espresso. Memulai bisnis coffee shop. Dengan latar belakang, saya menginspirasikan suatu konsep bisnis untuk properti yang tidak ditempati agar dapat digunakan sebagai tempat usaha yang profitable. Tujuan dari bisnis coffee shop itu sendiri, yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, memberikan tempat yang nyaman untuk bersantai. Ketiga, memberikan ruang untuk para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum sekaligus menikmati suasana baru. Dan keempat, mendapatkan profit yang besar. Ada 3 aspek pemasaran dari bisnis coffee shop. Yang pertama segmentasi, kedua positioning, ketiga targeting. Dan saya akan membahas satu-satu ya. Yang pertama segmentasi. Segmentasi itu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengunjungi tempat ini, mulai dari lapisan bawah, menengah, dan atas. Positioning dengan menciptakan image yang baik di mata konsumen sebagai tempat yang ternyaman, berkualitas dengan harga yang pas. Targeting. Promosi yang akan saya gunakan dalam bisnis coffee shop adalah seperti memasang iklan, baik media cetak maupun media lainnya yang berada di wilayah sekitarnya. Memasang banner di setiap sudut strategis di wilayah sekitarnya, memasang banner di pintu masuk kafe, mengadakan diskon pada grand opening, dan membahas detail mengenai operasional coffee shop yang ada 3 jenis. Pertama, proses operasional usaha, kedua, kebutuhan operasional, ketiga, maintenance atau perawatan. Operasional usaha itu terdiri dari rencana penjualan, penyediaan produk, pengawasan kualitas, dan customer service. Nah, untuk kebutuhan operasional sendiri, itu ada memasok dan menyediakan segala kebutuhan agar operasional usaha berjalan dengan baik dan lancar. Kedua, menyediakan tenaga terlatih yang profesional, memberikan kesan yang baik dalam hal servis agar customer satisfaction dapat tercapai. Kemudian terakhir, menciptakan atmosfer yang nyaman. Untuk maintenance sendiri atau perawatan, yang pertama dilakukan adalah melakukan perawatan secara berkala untuk mencegah terjadinya troubleshooting yang berkepanjangan. Kedua, menjaga penggunaan alat-alat operasional dengan melatih tenaga-tenaga yang ada
untuk bisa menjalankan atau mengoperasikan dan merawat semua jenis peralatan. Kemudian, untuk menjaga maintenance tersebut, kita dapat merawat, menjaga, dan melindungi segala aspek operasional dan tempat usahanya. Dan yang terakhir dari maintenance, itu adalah melatih tenaga-tenaga yang ada untuk bisa mencintai pekerjaan agar timbul kesan bahwa mereka juga adalah bagian dari unit usaha. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.